Menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Ini kaidah besar. Menghancurkan lebih cepat dan lebih mudah daripada membangun. Jadi bangunan tertinggi di dunia, terkokoh di dunia, yang dibangun selama 5 tahun itu bisa hancur hanya dalam hitungan detik. Maka begitu juga dengan bangunan iman kita, bangunan Islam kita, bangunan sunnah yang selama ini kita pertaruhkan, kita perjuangkan, kita bangun selama bertahun-tahun. Tapi jika kita lengah, itu akan hancur dalam hitungan detik. Bangunan keimanan yang kita bangun selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu bisa hancur dalam hitungan detik. Syaitan nggak butuh 1 bulan untuk menghancurkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kaidah yang harus kita renungkan, yang harus kita resapi, dan harus menjadi oleh-oleh ketika kita pulang dari masjid ini. Kaidah yang disampaikan oleh banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnul Qayyim. Kaidah ini sering disampaikan ulama dengan redaksi yang berbeda, tapi maknanya sama. Di antara redaksinya adalah al-hadamu asra' minal bina. Menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Ini kaidah besar. Menghancurkan lebih cepat dan lebih mudah daripada membangun. Ustadz, maknanya apa sih? Saya akan berikan perumpamaan. Saya ingin tanya, bangunan tertinggi di dunia itu apa? Siapa yang tahu? Wawasan umum aja. Hah? Apa bangunan tertinggi di dunia? Jam gadang? Loh, kok jam gadang? Hah? Apa bangunan tertinggi di dunia? Hah? Apa? Dubai itu kan kota, bukan bangunan. Hah? Burjul Khalifah. Burjul Khalifah. Yang ada di mana? Dubai. Ibu-ibu tahu aja nih, kayaknya suka city tour di Dubai ini. Berapa tingginya? Hampir 900 meter. Itu menara bangunan tertinggi yang memecahkan rekor dunia. Dan dengar-dengar mau dipecahkan sama Saudi Arabia. Ya itu kan Nabi mengatakan ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Tapi yang sekarang tertinggi itu di Dubai, hampir 900 meter. Pertanyaan saya berikutnya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk membangun gedung tersebut? Gedung tertinggi, teraman dari gempa, salah satu gedung tercanggih. Berapa waktu yang dibutuhkan? Bangunan gedung itu dibangun tahun 2004 dan selesai 2009. Berarti berapa tahun? 5 tahun. Pertanyaan terakhir saya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkan gedung tersebut? Berapa tahun? Detik, bukan 1 hari, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, bukan 1 hari, tapi detik. Antum taruh beberapa bom di bawah, antum pencet tombol, maka dia akan hancur dan rubuh begitu saja. Iya apa tidak? Ya. Jadi bangunan tertinggi di dunia, terkokoh di dunia, yang dibangun selama 5 tahun, itu bisa hancur hanya dalam hitungan detik. Maka begitu juga dengan bangunan iman kita, bangunan Islam kita, bangunan sunnah yang selama ini kita pertaruhkan, kita perjuangkan, kita bangun selama bertahun-tahun. Ingat, Nabi
memberikan perumpamaan agama ibarat sebuah bangunan. Dalam hadis Ibnu Umar yang sering kita dengar, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 rukun, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salat wa itaiz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dan yang tadi lafaz Imam Muslim, Islam dibangun di atas 5 rukun, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. 2 kalimat syahadat, tauhid. Saat kita mempelajari tauhid, lalu kita meyakini tauhid, meresapinya, maka kita sedang membangun keimanan di dalam diri kita. Wa iqamis salat, dan menegakkan salat. Pada saat kita mempelajari salat, mengerjakan salat 5 waktu, maka kita sedang membangun keimanan di dalam diri kita. Wa itaiz zakat, dan membayar zakat. Maka pada saat kita membayar zakat, kita sedang membangun bangunan keislaman kita. Wa shaumi ramadan, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan bulan lalu, itu adalah untuk membangun bangunan itu akan semakin kokoh. Wa hajjil bait, dan pergi haji jika kita mampu. Lalu cabang-cabang keimanan berikutnya. Hadirin, tapi jika kita lengah, itu akan hancur dalam hitungan detik. Bangunan keimanan yang kita bangun selama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu bisa hancur dalam hitungan detik. Syaitan nggak butuh 1 bulan untuk menghancurkan kita. Sama seperti pernikahan. Saya tahu ada orang, dia sudah ngerti ilmu agama, menikah selama 15 tahun. Berapa tahun? 15 tahun. Sampai pada sebuah malam terjadi pertengkaran dengan istrinya. Lalu istrinya di puncak-puncak pertengkaran itu meminta cerai. Ceraikan aku aja, Mas. Ini orang Jawa nih. Kalau orang Padang, dah ceraikan aku dah. Benar ya? Tapi logatnya pun juga beda ya. Ini palsu nih Padang yang bicara. Ya nggak apa-apa deh. Dan ini kesalahan para wanita kan. Karena salah satu kaidah mengatakan jangan menantang laki-laki. Laki-laki itu nggak boleh ditantang. Karena kalau laki-laki ditantang, itu bisa lepas kontrol. Egoismenya itu keluar. Akhirnya ketika ditantang terus, tantang cerai, dia katakan saya hulu kamu. Apa yang terjadi? Selesai. Karena hulu bukan talak. Tidak ada khulu, 1 khulu, 2 khulu, 3. Begitu diucapkan, pernikahan selama 15 tahun berakhir. Seluruh air mata, seluruh keringat, seluruh harta yang dikorbankan untuk membangun bahtera rumah tangga selama 15 tahun hancur dengan 1 kalimat khulu. Selesai. Hadirin, menghancurkan lebih mudah daripada membangun. Saya yakin yang hadir di hadapan saya itu telah melakukan proses yang cukup panjang untuk bisa meyakini bahwa dakwah sunnah adalah dakwah hak. Itu bukan 1-2 hari, itu pencarian bertahun-tahun untuk bisa merubah penampilan agar sesuai dengan sunnah Nabi. Itu bukan dalam waktu 1-2 minggu, tapi berbulan-bulan untuk bisa meyakini ketauhidan dan menanggalkan segala bentuk kesyirikan. Itu tahunan, hadirin. Maka jangan hancurkan karena kelengahan kita. Jangan hancurkan karena kesombongan kita. Jangan hancurkan karena kita buka pintu kepada syaitan. Saya tidak menuntut jamaah untuk tidak berdosa, karena mustahil, kullu bani Adam khata', tapi jangan bermain api.
Jangan secara sengaja buka pintu dan kasih masuk syaitan. Karena syaitan tidak butuh banyak waktu untuk menghancurkan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan apa yang terjadi dengan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Apa yang membuat beliau turun dari surga? Berapa kesalahan? Satu saja. Bukan 10 kesalahan. 1. Fawaswasa ilaihi syaitan. Dalam surat Taha ayat 120, 121, 122, 123. Qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku beritahu sebuah pohon yang apabila buahnya dimakan itu engkau akan kekal dan akan mendapatkan kekuasaan yang tanpa batas. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa memakan buah tersebut. Saya ingin bertanya, ketika mereka berdua, Nabi Adam alaihissalam memakan buah tersebut, beliau sadar tidak akibat dan efek sampingnya? Tidak. Itulah kehebatan syaitan. Syaitan ketika ingin membuat kita hancur, tidak dijelaskan akibatnya. Karena kalau dijelaskan akibatnya, nggak ada yang mau hancur. Nggak ada yang mau melakukan penyimpangan, tidak ada yang mau melakukan kesyirikan, tidak ada yang mau melepas dan menanggalkan pakaian kesunahannya. Syaitan nggak jelaskan. Justru sebaliknya, syaitan mengiming-imingi hal yang tidak ada dalam kenyataan. Buah yang kekal itu nggak ada. Wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang tidak akan hancur ketika memakan buah itu hanya omong kosong syaitan. Maka ketika syaitan makan, maka ketika Nabi Adam makan, apa yang terjadi? Fabadat lahuma sawatuhuma. Maka pakaian mereka berdua ditanggalkan oleh Allah, auratnya tersingkap. Lalu Nabi Adam divonis bermaksiat, dan ini vonis yang berat bagi seorang Nabi Adam. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam bermaksiat. Lalu akibat yang ketiga, ihbita minha jami'a. Allah perintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk turun dari surga. Ya Allah. Lalu yang terakhir, ba'dukum li ba'din adu. Anak keturunan kalian gak akan bisa kompak sampai hari kiamat. Akan jadi musuh dan bermusuhan terus. Hadirin sekalian, ingat, menghancurkan itu gampang. Cukup dengan satu kesalahan selesai semua. Kehidupan surgawi berakhir. Jadikan ini ibrah. Jangan terpukau, jangan terlena ketika kita sudah bertahun-tahun berjalan di atas sunnah. Kalau kita lengah, hanya dalam hitungan detik kita akan tergelincir. Detik. Jangan merasa sudah menghatamkan kitab-kitab para ulama selesai masa, tidak. Harus terus siaga, waspada. Harus terus datang ke majelis taklim. Jangan putus-putus, jangan futur. Dan kalau kita digoda syaitan, ingat pengorbanan kita. Hadirin, untuk bisa sampai selevel jamaah sekalian itu berat, nggak mudah. Saya yakin itu butuh pengorbanan. Saya yakin di sini ini sudah pernah difitnah, sudah pernah digibahin, sudah pernah dicela dan caci maki orang, betul nggak? Ini kan wajah-wajah yang pernah dicela orang nih. Subhanallah. Sama yang seperti yang bicara. Kan kita korban lisan manusia, benar nggak? Iya. Jadi pengorbanan kita udah banyak, jangan kita hancurkan karena kita lengah, karena kita bermain api, karena syaitan akan terus menyerang kita. Makanya diriwayatkan ketika Imam Ahmad sakit dan akan meninggal dunia, syaitan datang dan syaitan mengatakan, alhamdulillah engkau telah aman dari syaitan. Kata Imam Ahmad, belum aman nih. Aku akan aman jika aku meninggal dunia.
dan aku di atas al-haq, itu baru aman. Lihat bagaimana imam nggak lengah. Beda dengan sebagian orang karena merasa sudah ngaji bertahun-tahun, sudah thalabul ilm, tenang, insya Allah aman Pak Ustadz, insya Allah saya nggak tergoda Pak Ustadz. Akhirnya apa? Hancur, habis. Dan itu udah banyak terjadi. Banyak yang berguguran di jalan dakwah. Banyak yang ngaji 2-3 tahun sekarang sudah nggak kelihatan lagi batang hidungnya di pengajian. Ini hal yang perlu kita camkan. Oleh karena itu, ingat, menghancurkan itu lebih cepat daripada membangun. Ini kaidah besar, dan bawa pulang ke rumah menjadi oleh-oleh kita. Begitu digoda syaitan, ingat pengorbanan kita, perjuangan kita, harta yang sudah kita keluarkan, perasaan yang sudah kita korbankan, diomongin orang karena menghidupkan sunnah, berada di atas tauhid, mungkin diusir orang. Jangan kita hancurkan dengan satu kelengahan.